keluarganya ya warga sekitar lah. Warga sekitar, dan memang kita tag harus selalu malam ya karena ada kesibukan masing-masing. Betul. Benar, dan kita ada di episode 2 kali ini dan ada banyak yang terlewat ya setelah terakhir kali tag di episode 1 itu di tanggal berapa ya? 4 Agustus kayaknya. Agustus awal. Match pertama. Pertama tuh belum mulai ya. Belum. Sekarang domestik udah GW5. GW4 kan sih? 4 ya? Harusnya 5 sama Harusnya Borneo 5 kemarin. Borneo. Cuman kemarin nggak ada. Asia udah kelewat berapa? Manila Liger kualifikasi udah lewat. Kualifikasi udah lewat. Kemarin baru match pertama Dan yang cukup sakit hati sih. Soalnya gagal menang itu wah, mending kalah sekalian kalau saya. tapi tragedi yang di utara itu gara-gara gagal menang atau gara-gara apa sih? Yang tiba-tiba nggak mau nyanyi? Lebih ke kita kan udah ada tradisi di utara tuh. Karena kan pemain ngasih inilah, maksudnya ngasih sambutan juga kan gara-gara kita daripada nonton kayak gitu. Cuman kan katanya berdasarkan klarifikasi si Klok di Bandung Football sih, rules AFC tuh ya rules AFC kan nggak membolehkan bahwasannya si pemain tuh nyamperin After match ya after match. Cuman kan nego akhirnya boleh. Nah di situ mungkin gara-gara bauraknya nggak tahu kondisi ya, jadi kan udah keburu marah duluan teh ya. Oh kenapa Kayak cabut gitu. ya? Ya. Karena orang udah datang sini gitu Udah udah. ngebelain kan itu. Terus kan Asia tuh udah jadi apa ya? Satu rookie-nya buat mereka ya kayak Ya. udah bikin campaign segala macam Asia's Finest gitu-gitu ya. Asia Finest. Ya emang itu sih jadi pembeda Persib di tahun ini. Dan sebenarnya dari tahun kemarin karena Asia-Asiaan tuh. Ya. Tapi tahun kemarin kan belum optimal ya. Cuman kan tahun ini masih banyak bersinggungan lah antara manajemen sama supporternya sendiri. Oh iya benar juga sih. Masih boykot-boykotan kemarin tuh. Terus juga dari segi tim di tahun ini dibandingkan tahun lalu kayaknya jauh lebih siap tahun ini. Harusnya sih. Harusnya ya. Tahun kemarin kan struggle banget ya, juru kunci ya. juru Kunci meskipun dari segi permainan gak kalah amat ya gini lawan Zhejiang kan di Cina juga bisa ngembangin segitu mah. kalau Igor enggak wonderkid masuk Wonderkid kacau masuk. dah. Meskipun hasil akhir gak berpihak sama kita gitu kan. Iya, dan kelihatannya dari match pertama kemarin kalau kata orang proper aja mainnya. Iya. Harusnya ya. Apalagi sebelum gol pertama. Sebelum gol Itu kendali pasti di kita kan. Iya benar, kendali. Dan menariknya Bojan tuh nggak inferior gitu kan secara psikologis kalau tim main bertahan itu berarti lebih artinya kualitasnya lebih bawah daripada lawannya. Dan Bojan tuh ternyata ambil inisiatif di langsung masang 4 back aja gitu nggak masang 5 back segala macam. Udah di formasi menyerangnya mereka aja. Iya sih, kalau menurut aku sih kemarin tuh sebetulnya tuh udah posisi terbaik Persib sebetulnya. Posisi terbaik. Ngambil nyerang duluan segala macem kan. Iya, Cuman kan ya fatal momennya ya gara-gara babak kedua setelah mencetak gol Bojan langsung ubah taktik di situ. Ya. Tapi kalau menurut saya logis sih Bojan milih bertahan. Makanya dalam posisi lawan tim yang sebenarnya lebih kuat dari segi market value jauh lebih ini. Terus di menit berapa sih? Menit 70-an ya? Menit 60 Eliano mulai jadi bek kiri. Ya, sebenarnya udah ditarik Itu kan memang dari segi penyerangan juga Persibnya udah nggak terlalu ini. Cuman kalau dari aku pribadi sih menurut aku ya Harusnya gimana? harusnya penyakitnya Bojan dari tahun ke tahun tuh telat ganti pemain sebetulnya. Kalau orang lihat mah si Coach Bojan tuh punya pakem. Dia tuh nggak pernah ganti pemain sebelum menit sekian. Kalau mau diperhatiin, 65 atau 75 itu baru Iya dia sih. masukin. Dan sekalian 3 tuh ya gini kalau kemarin aja Nando. Langsung iya bener sih. Cuman kan harusnya itu jadi aspek pertimbangan juga nggak sih dari si Bojan sendiri. Tapi nanti kalau menurut aku sih kalau kita bener gini-gini terus harusnya kan hitungannya kalau kita balik lagi ke liga tuh game week 5 udah bukan kita nyari chemistry anjir. Harusnya kan. Game week 5 mah Harus udah jalan ini si skemanya teh. Iya. Cuman kan balik lagi gitu kayaknya kalau Bojan masih penyakit yang berulang gini mah bisa jadi dikritik sih Bojan. Kayak jangan terlalu jalan nyaman lah. Yang menariknya lagi ini Bojan tuh kayaknya punya berbagai macam formasi yang bikin kita tuh lihat di Liga 1 sama main di Asia teh beda gameplaynya. Iya kan? Mungkin salah satunya si Coach Bojan tuh punya schedule apa kata orang. Kayak punya beberapa jatah match untuk kalah tuh sebenarnya nggak apa-apa buat dia teh. Nah, berhubung dia teh setiap konferensi pers punya sense ngawaduanya bagus. Ya. Jadi Gede waduh. soalnya teh dia ikut kesal kayak anjir. Belum pernah kita kapan yang terakhir kali satu match 2 kali gagal penalti. Padahal aslinya mah mungkin si Coach Bojan nggak apa-apa juga Kak di saat itu gagal menang teh. Mungkin ya, tapi nggak tahu.
Saya kan pasti punya hitung-hitungan kalau tipe-tipe coach kayak Bojan mah. Iya. Balik lagi ke match kemarin harusnya sih kalau secara kita main di kandang baru gol 1-0 harusnya sih apa ya? Gak yang langsung mengundurkan serangan gitu ya. Ya. Parahnya tuh ini apa drastisnya gini. Ya, Tiba-tiba bisa kelihatan banget ya. dan mungkin faktor clock keluar juga mungkin ya. Nah ya. Bisa jadi. Tom Hai masih terlihat bingung sih jujur. Iya. Masih belum apa ya? Entah karena perannya belum dipahami. Tapi nggak mungkin Tom Hai kan sekali Tom Hai Harusnya dikasih peran kayak gimana juga udah level up kan. Bukan berarti dia kurang bagus. Cuman Iya, bukan tanpa sebab juga mungkin dia di timnas sering kita dengar juga kalau misalnya dia disebut the professor. Ya antara mungkin dia yang belum menyesuaikan sama tim yang sekarang atau mungkin tim yang menyesuaikan sama permainan dia. Entah mungkin level dia udah berbeda sebelumnya. Jadi ya jadi belum pada ngerti lah. Iya. Dan sebenarnya pilihan di tengahnya banyak pisan kan. Harusnya. Tapi si coach Biannya kenapa di setidaknya di seluruh match Lucho selalu disimpan di DMF dan IMF sekali sih waktu lawan PSIM ya. Iya. Tapi ya sama gerasa-gerusuknya nggak optimal juga. Tapi kayak yakin bisa lah masih Lucho tuh si coach Biannya. si Boyan kan sampai kan dulu mah clock lah ya yang dibawa Iya. ya buat Iya, buat conference. Sekarang lucu mulu. Iya. Emang Mungkin emang yakin bisa nih. Iya. Kan kalau pelatih itu selalu punya otak yang bisa terjemahin di lapangan. Kalau si Arteta mah kan Odegaard. Iya bener sih. Mungkin si coach Bian udah ngerasa Lucho ya yang ini. Posisi yang pas buat ngisi posisi itu adalah Lucho. Lucu. Dan di awal-awal pisan mah kayak maksain pisan Ya. dia jadi regista pengen kayak Pirlo. Kita pengen kayak Pirlo. Tapi lucu kemarin menurut orang ya game-game lawan LCS tuh duet terbaiknya Lucu sama Klok. Iya, sejauh dia. udah masuk ya kayak Iya. ini betul. Tapi ya udah gara-gara Klok cedera juga kan gimana lagi itu mah udah susah. Dan Lucho Haye disatuin kayak nggak tahu ya ke depannya gimana, tapi kalau kemarin mah kayak belum kelihatan. Dan setiap nyerang tuh si Tom Haye itu asa dilewatan wae, kayak nggak lewat dia nih. Entah langsung ke kiri atau langsung ke depan. Dulu sebenarnya Tomaya kayak lebih ke vlogger ya kemarin ya. Vlogger. Jalan doang gitu. Dia ini BNN. scanning terus. Bagian nengok-nengok. Kayak ini orang mirroring apa gimana ya? Terlalu gampang sambil banget. memahami medan kemarin ya. Mungkin. Tapi kalau Aliano langsung turun nih dari waktu Persebaya Wah, ini. gila emang semangatnya gila sih dia. Tapi orang punya pendapat beda soal Aliano. Kenapa? Oke mungkin dia bagus iya, solid iya. Cuman kayak menurut orang sih buat di Persib ya kayak mungkin belum bisa jadi orang yang punya value lebih gitu. Maksudnya kayak kita kenal dulu lah kalau misalnya Miljan Radovic punya free kick. Oh iya. Nah sementara di Aliano ini terlalu apa ya? Terlalu serba bisa. Jadi kita tuh nggak tahu dia tuh spesialisnya tuh di bidang apa gitu. Kalau di kantor mah isu ini bener generalis versus spesialis. Nah, si iya. Aliano mah generalis. Iya. Jadinya tuh jack of trade tapi master of none. Dia nggak menguasai apa. Mungkin positif thinkingnya entah mungkin senjatanya masih disimpan, Iya, belum bisa keluar jadi. potensinya. Kita kan nggak pernah tahu baru berapa pertandingan berarti dia main? Dua kan? Yang sama kemarin kan? kemarin doang ya. Iya. Iya. Tapi unik sih kok kata si Aliano tuh waktu di line up kan pas pertama banget mah free roll bisa kayak saya sebenarnya di mana ya? Asli. Asa kadang ayah kadang nggak boleh berdua ayah tuh kadang nggak boleh. Tapi pas tiba-tiba teh ayah aja. Iya di dia saya tak. Sebelum di babak kedua memang jelas lah LB dia ngejalanin perannya. jelas. Baru diketengahin. Tapi ya kalau ngelihat komposisi squad kayak gini mah harusnya Bojan tuh sangat fleksibel ya. Harusnya ya. Dia harusnya. Dan versatile itu bukan sekedar versatile bisa gitu. Emang Ya. jago Jago. Bener-bener. Kayak Liana tiba-tiba di kiri dan kalau disimpan di bek kanan juga bagus kayaknya Liana mah. Iya sih. Atau aslinya makan itu kan. Tapi orang mah sebenarnya dari musim-musim lalu juga pengen nge-shout out si ini Igor sih sebenarnya. Oh Igor ya. Tapi kok kalau yang orang lihat dari kontennya Persib gitu ya, dari apa locker room gitu-gitu, kayak lebih bawel si Igor ya? Igor Justru gitu. ya? Iya anjir. Maksudnya pembagiannya gimana nih? Keren juga sebetulnya. Kalau kata siapa ya pernah ada di podcast atau di konvers ya? Yang emang bagi-bagi gitu ya. Si Igor itu bagian daily-nya gitu sama si player coach si coach Ya. Juve. Oh iya benar. Itu buat daily-nya jadi emang kayaknya kalau buat sehari-hari mah lebih deketnya justru si Igor meskipun dalam tampang tiis dalam setiap momen itu. Berarti aslinya mah ini ya. Iya yang sih. paling deketnya bahkan lebih dekat daripada ke coach Bojan itu sendiri mungkin. Ya tapi karena emang nggak tahu ya di tim lain mah
Kalau Persib hitungannya proper, kalau tim pelatih mah kayak punya analis sendiri segala macam, proper juga Persib. Coach Yaya Sunarete kayaknya mengalami pergeseran perannya kalau sekarang udah pakai headset terus dan Lebih penerjemah juga Lebih dia penerjemah. kan. Iya. terus kayaknya analisnya langsung ke si Coach Yaya dulu, nggak langsung ke si Coach Igor. Igor mah nggak pernah pakai ini, pakai headset tuh. Kemarin si Coach Yaya yang Iya sih. dari asalnya mah dibully kartap ya. Kartap. Pelatih fisik itu paling gitu ya kali. Era-era Heri Kayak Setiawan ini. jadi caretaker. Kayak zamannya dulu Budiman. Budiman anjing gitu. Jago sih yang dia menang di Sleman. Satu game doang ya dia. Iya, Satu game doang. Lempar. Tapi away kan. Away. Igor juga sempet kan nanganin lawan PSM lagi. Iya, Yang satu kenal, iya. yang Ciro ya. Ciro itu. Berarti dari segi kepelatihan mah proper lah kayaknya. Harusnya, cuman tetap sih ini harus gak bisa di zona nyaman aja buat Bojan. Iya. Menurut orang. Apalagi kalau ya autokritiknya tentang itulah terlalu cepat nurunin tempo segala macem. Padahal kan kalau kita tahu pelatih pernah bicara pelatih hebat di dunia ya, Sir Alex Ferguson kita. Oh itu honorable mention. terakhir kali hebat tuh kapan? Udah lewat 1 dekade. Undang-undang PSMU. Jadi pernah bilang gitu kan. Bertahan yang baik itu menyerang nih kan. Emang dia yang bilang. Perasaan bukan ya? Perasaan bukan ya? Iya, sumpah. Quotes itu tuh emang bagus tapi kayaknya bukan SAF bukan Sir Iya, Alex. itu Sir Alex itu. Johan Cruyff gak sih? Juga sama enggak. Enggak bukan Johan Cruyff. Oke, pokoknya siapapun yang penting ada MU-nya gitu ya. Emang SAF. Yang bagus kok kayak Milih. Emang SAF, sumpah. Cuma Terus apa? kalau tapi dah MU zamannya bagus MU. Mau bahas MU lagi kan Mas ya? Maksudnya kan poinnya kan bertahan baik dalam menyerang. Maksudnya apa Bojan tuh harus nyerang gitu. Harus Bisa bertahan. aja. Tapi menurut orang mah kalau mau Bojan ngandelin all out attack bisa aja sebetulnya kan. Apalagi kalau orang 4 back belakang udah aman banget sih menurut orang. Tapi mana pertimbangin nggak si LCS ternyata baru masukin Tai di menit sekian, terus stamina Persib kan makin lama makin turun. Iya. Nah, Tapi kan orang sebelumnya nonton matchnya juga ya. Match siapa nih? Matchnya si LCS sendiri kan. oh serius? Sumpah ini mah. Di Liga Indonesia. Ada beberapa yang orang tonton sebelum analisa Anabel-Anabelan lah. Sebenarnya LCS juga bagus dengan market value gitu kan. Cuman ya bagusnya ya B nih kan. Gak sampai yang emang wah banget sebetulnya. Kemudian dari chemistry dan daya juangnya nggak ada aneh. Pertama chemistry, terus juga dia tuh kayak beli karung dalam kosong tadi ya maksudnya kan. Emang ada ngeri bahasa. Maksudnya, dia beli striker Anderson Lopez, maksudnya belum ngegol-golin juga gitu mau sampai Belum, kapan. masih. Bahkan kalau kalian baca komentar di akun si LCS sendiri kan mereka Kritik tuh ya. Anderson Lopez benar-benar yang wah itu benar-benar Itu Hujan. ngerinya kayak badak gitu, gerusuk-gerusuk. Ya bikin Tapi ya ancaman doang. udah, ya udah gitu mah kan Castanir juga bisa maksudnya kan, Castanir. gitu maksudnya ya, biasanya kalau tampilnas aja loh tampilnas ngebantai 5-0 karena emang B aja udah B gitu. Mungkin kalau ditandingin sama Persik Kedirinya hand sih bisa menang Persik Kedirinya hand. Masa sih? Jangan lupa loh. LCS tuh finalis tahun lalu gak sih? Iya kan LCS tuh? hoki maksudnya. Masuk Lah Ya. dia ada case sama si Sanfrecce Hiroshima tau nggak? Oh apa tuh? Yang dia tuh sebenarnya leg pertama udah kalah 6-1. Iya. Cuman Tapi beneran 6-1. sumpah 6-1 ini mah. Nah, tapi si Sanfrecce ini tuh kena teguran sama si AFC-nya gara-gara mereka tuh memainkan pemain yang Udah gak seharusnya main harusnya teh kan. Jadi hitungannya home teh si LCS menang 3-0. Nah, sedangkan leg keduanya mereka main di jalan besar 1-1, otomatis mereka lolos. Sebetulnya kayak gitu. Sanfrecce gila, Bro. Iya. Di Liga Jepangnya goks mereka. Bukan Jepang doang nggak sih Asianya itu udah. Iya, makanya itu dia hoki doang sumpah kemarin tuh. Masuk final. Iya, masuk final mah ya. Ya orang ketemu lawan Persib. Arab. Lawan Persib juga nggak pernah menang kan tahun kemarin. Emang B sumpah B banget mereka. Ketolong emang ya hoki itu. Sanfrecce, Bro. Berarti agak harusnya mah agak sakit hati ya kemarin 1-1 harusnya menang we itu mah. Menang Iyalah, gila. telak menang Ya, harusnya mah. berkaca ini babak pertama aja gimana Iya, anjir ditai-tai tuh LCS. Dan penyebab golnya sih yang menarik mah kayak gap terlalu jauh. Wah. Pak Teja sangat disayangkan sih pada saat itu bukan menjadikan tapi Ya. terlepas dari itu save-nya yang banyak Wah, banget. gila, tetap. Shot stopper handal Teja meskipun Tetap. build up memang ya. PR dari dulu tapi ya Panik nggak ada ya. yang sempurna nggak apa-apa. Eh. Kalau segitu mah ya uyuhan gitu. Kesempurnaan kan milik si Febian. Oke. Era kita. Iya, nggak bisa. Iya. Pasti sih itu sih. Iya. Nah, Tapi menarik sebenarnya kan. Tapi next round kita
Bangkok dulu, Selangor dulu sih. Bangkok ya. Bangkok ya. Away home. Habis menang ya? Away dulu. Menang Menang 4-2 sama Selangor. Di Selangor Di iya nggak tahu deh. kurang nggak ini lagi 4-2 ya. tapi menang Bangkok Iya. tapi kayaknya lawan Bangkok emang lebih susah dari LCS kan Harusnya. meskipun ada Pratama Arhan di situ nggak sampling ternyata semua tes Pratama Arhan kan? Bangkok tuh harusnya ACL Elite ya. Kemarin kan gagal playoff, mereka. Ya syukur-syukur imbang lah Persib seenggaknya kan. Main away mah. iya tapi kalau Selangor mah kayaknya bisa yang mayamin Oh bisa lah. bukan menjelekan maksudnya dari segi ini aja Selangor tuh Sadil ya? Sabah ya? Selangor Sabah sih? kalau Sabah. Sabah ya? Selangor juga dulu Selangor. Andik. Oh iya. Andi kali Aiboy Ya. BP Oh iya deh. BP Selangor. Gergasi merah. Oh iya. Raksasa merah. Tapi dia jago kan, Selangor juga sebenarnya jago kan. Tapi untuk saat ini mah Persib harusnya bisa nandingin. Harusnya. Selangor maksudnya kalau lihat manajemennya lebih gila dari PBB betul. Iya. Dia punya e-sport juga soalnya. Oh, udah punya. Di ML ada Selangor segala macam. Oh, proper sih. Temen-temen Malaysia emang proper ya sebenarnya ya. Iya. Cuma ya ketutupan JDT seperempat Wah, lain. itu emang Bayang-bayang. gila sih. Iya. Sama kayak Bangkok dengan Buriramnya ya. Iya, Buriram juga Iya. gila sih Buriram. Tapi yang menjadi menarik, Port nggak lolos ya. Maksudnya Kenapa ya? Padahal terakhir kemarin- kelima ya di liganya. Terus Iya. lawan Persib juga kewalahan. Justru gagal menang tuh lawan Port Persib ya. Gagal menang Ya, dia harusnya. Iya. lawan Port. Di Thailand bisa ngimbangin kan 2-2 Iya. dan menang dulu kan Iya. kayak 2-1 dulu sih. Ya atau Di Jalak Mas. oh di jalan ya yang Yang ini. golin ya. duluan si Tiron dicop itu. Heeh. Oh iya yang Tiron Tiron Dicop. dicop. Itu awal-awal Tiron bisa membuktikan kapabilitas. Ya. Setelah 1 tahun cedera. 1 tahun cedera dan Piala Presiden kan dicemooh habis-habisan. Iya. Iya, ini kayak bobolnya kayak ini anjing kayak Lopicic. Iya. Dan itu jadi pelajaran kok kata orang sih. Ngelihat sekarang Tom Hai mainnya kayak belum jelas. Ya harusnya. Bukan gak mungkin Ya. di game week 10-11 nya nggak berat ini. Iya. Tiba-tiba Iya. jadi idola. Jadi puja. Iya sih. Tapi menurut kalian Persib hat trick nggak bakal atau Hat-trick Liga. Kalau ngeliat dari standarnya sih harusnya bisa ya dengan banyaknya pemain baru datang bagi asing ya. Cuman kalau misalnya ngelihat skala persaingan pasti tim lain juga berbenah. ya. Dengan performa yang sekarang ya. Iya. Jujur aja masih agak ragu sih. Untuk performanya sekarang ya. Ya, Tapi yang menarik teh pesaing sekarang yang terberat itu siapa sih gitu kayak. Iya, nggak bisa ditebak. Nggak sumpah. bisa ditebak. Kayak Persija ya. Awalnya kan kita wah Persija lah. atau Malut. Malut. Malut ya. sih, Malut sih jelas sih. Terus tapi ternyata yang belum pernah kalah sama sekali itu malah Borneo kan. Ya, Iya. Dan Borneo juga tapi dia selalu ngabret ngabret gitu. kalau di awalnya. Dan harusnya tuh ketemu ya kemarin tapi Iya. salah satu keuntungan berarti kan kalau ketemu mah berarti ketemu Borneo di awal musim mah selalu ngabret. ya. Artinya kalau dipindah mah Borneo udah mode tengah musim Mungkin aja. mungkin ya. Mungkin jadi lebih Ya. bisa bersaing. Setidaknya atau- dari ya. 2 musim kemarin lah kan Borneo itu selalu habis di Oh, ya. akhir lagi. Ya. Tapi kalian udah lihat surat baru dari PSSI belum? Apa tuh? Tentang penundaan laga. Oh yang PSM ya? Iya. Yang fokus Piala Dunia. Iya, fokus Lolos tuh. Round for Mungkin. Jadi artinya kalau misalnya kita gak lolos, si penundaan itu jadi cancel gitu atau gimana? Enggak juga. Ya, tahu Mas. Itu teh konsepnya namanya juga ikhtiar teh. Tawakal football. Ya. Ya, Meskipun enggak fokusnya mah AFF katanya. Tetap. Ada nggak sih kayak tadi melihat ada indikasi si PSS itu mulai memfokuskan diri ke AFF? Ada. Kayaknya kalau Piala Dunia tuh jadi semakin gak ini bukannya jadi pesimis ya. Coba ketimbang dari sebelumnya tuh malah tren optimisnya tuh malah turun deh. Iya. Dari segi gameplay, dari segi hasil kayak gak meyakinkan buat budaya dan kultur bola Indonesia. Mungkin bisa jadi klise atau anomali juga, dan pemain-pemain yang dulunya main di liga luar justru banyaknya Malah ke Indonesia. Ke Indonesia, salah satunya di Persib juga dua pemain itu. Tapi sebelum kita bahas PSSI kita selamat dulu keterima dari Menpora dia sekarang gila. Buat Papa Eri kan komisaris sebenarnya. Apa sih punya sakit Persib kan? Iya kan dulu. Dia bantu sih. Tapi harusnya mundur gak sih dari Harusnya ketuanya? mundur. Tapi FIFA malah ucapin selamat kalau nggak salah. Belum Iya kan? kayaknya kan. Tapi kan kayaknya kita menunggu statuta karena FIFA punya statuta. Terakhir Oke. kali dibekukan kan gara-gara isunya itu kan. Politik masuk ke PSSI Imam Nahrawi. Tapi yang menarik pergantian dari badannya si PSSI sendiri ya. Apa tuh? Ketua komite wasit kan diganti Oh, segala diganti. macem. Terus apa orang Jepang ya join ya? Orang Jepang, wasit. Sama Ratu Tisa cabut bro.
Terus itu cabut. Orang Cabut pikir ya. dia bakal naik jadi ketua. Jadi kantap. Bursa ketuanya katanya si ini. Yunus Nusi. Bukan satu lagi Zainuddin Amali. Waduh, itu Menpora juga kan. Mantan. Ya enggak apa-apa maksudnya. Boomer. Waduhnya tuh maksudnya kayak bekas Menpora lagi orangnya itu lagi. makanya. Tapi enggak apa-apa kalau misalkan beliau mau jadi ketua ya. Kalau kompeten mah enggak apa-apa. Dukung-dukung aja, aman aja Iya sih. Cuman ya kayaknya tapi kalau misalkan ganti kepengurusan bisa jadi project naturalisasi ya beres bisa jadi. dan malah jadi nggak ada goalsnya kalau kayak gini tuh jadinya anti klimaksnya nih. Iya. Kalau naturalisasi ya ini mah bukan ini jadi malah jadi fans Sintayong nih. Tapi kalau berkaca pada saat itu naturalisasi itu tuh kayak emang perlu kayak Sintayong tuh mainin pemain Indonesia itu udah bagus. Ya. Terus kita tuh butuh naturalisasi karena buat scale up tuh nggak sampai-sampainya nih. Iya. Dan yang sekarang terjadi kayak kehilangan arah gitu tuh kayak semua ini naturalisasi Bener itu. struktur organisasi ganti-ganti. Iya, Terus semua tuh kayak malah mulai dari awal di tengah kompetisi kayak. Iya. Orang mungkin keterbatasan pemahaman orang ya, tapi yang terlihat dari orang awam mah seperti itu. Iya. Nggak tahu juga sih arahnya tuh mau kemana. Tapi semoga aja gitu ya di kepengurusan sekarang bisa lebih baik lah ke liganya. Soalnya kan wah lagi-lagi masalah wasit ya. Iya. Kayaknya masih faktor yang emang susah banget Waktu buat lawan ini ya. Persebaya juga ya terlepas dari Persebayanya kesel. Ya emang kalau Persib digituin juga kesel sih. Pasti. Kayak wasitnya masih bermasalah keputusan-keputusannya. Dan selalu saja sampai saat ini teh alasannya kayak wasit juga manusia, penglihatan terbatas. Iya. Kayak 2025 mah harusnya alasan itu teh diminimalisir. Iya, tapi soalnya banyak gak cuma match Persib sama Persebaya kemarin. Kayak Madura Bayangkara juga. Bayangkara kayak gitu banyak masih hal yang sama tuh. Maksudnya udah ada VAR juga. Iya. Tidak menjamin ya, Iya. tidak menjamin Putus. apa namanya ya. Masalahnya keputusannya balik lagi ke wasit kan. Ya. Dan ada beberapa yang harusnya teh menurut kita mah harusnya cek VAR tapi dah wasitnya nggak mau ya jadinya enggak. Udah cek VAR keputusannya harusnya gini tapi ternyata enggak juga. Iya, terus kurang tegas euy. Iya, Si selalu. komitinya sendiri tuh nih kan. Soalnya kan kalau berkaca dari match La Liga, La Liga. ya kan. Football analis. Ya, kebetulan waktu beres matchnya si Persib dan Persebaya kan kontroversi kan kita katakan lah. Terus beres itu ada match di Liga Spanyol, nggak tahu Real Madrid tahun apa, pokoknya itu juga ada kontroversi dari sisi VAR segala macam. Cuman yang bisa jadi menenangkan amarah publiknya tuh dengan setelah after game-nya langsung keputusan dari komite wasit itu buat nonaktifkan si wasit tersebut, wasit jaga VAR-nya. Makanya menurut Kita orang mah nggak ada ya, iya, gitu. makanya jadinya udah bola liar aja nih kan. Jadi yang jadi korban tetap supporter panas lagi segala macam. Berarti jadi bola apa ya, efek domino juga ya sebenarnya. Dan Jangan-jangan itu- perusuhan supporter yang Ya. ada saat ini tuh salah satunya adalah Malah jadi ya takutnya itu. kayak dirawat gitu kan. Iya, benar-benar. Soalnya kayak gak biar sebenarnya supporter itu aspek yang penting buat ngejual Benar. di luar aksi anarkis segala macam ya. Benar. Karena kan supporter big supporter gitu Yes. kan. Dengan semua culture yang mereka anut. Jadi kita juga bisa nyali supporter sebetulnya. Iya. Ya, dan ya namanya stadion kan bukan tempat berpikir teh nih ketika Ya. ada keputusan-keputusan yang merugikan deh. Ya gampang bisa tersulutnya. Ya karena kan stadion tuh isinya orang kita nyari hiburan sebenarnya Iya. kan dari stres kerja, sekolah segala macam kan. malah dikasih keputusan yang makin bikin stres ya. Ya, tapi untuk mengantisipasi hal itu, orang tetap hormat sih buat Viking. Oh Viking ya. Maksudnya dari sebelumnya kan, wah pokoknya official Persebaya juga kan sempat nge-repost nobar. Oh iya benar. Tapi ada kata-kata rasis, maksudnya kan lolos gitu kan. Tapi Viking kan tetap ya, waktu kemarin match aja masih bentangin banner Bijak ya, wise ya. Itu, wah Friendship. gila sih. Terus movement sekarang tuh, movement si Viking sendiri, setiap yang away nih, dianjang duluan sama mereka tuh. Oh iya. Ya, Jika zaman dulu lagi Iya, kayak diajang duluan. Terus juga kemarin tuh kan sempat ada podcast si Bad Storage. Nah itu tuh si Haji Dinan juga bilang kan buat meredam, karena kan sekarang jujur komunitas itu lebihnya kasual lah. Makin kemana makin banyak nih. Dan kasual ini bukan suatu organisasi anjir. Iya, dia mah gaya kan, Mereka tuh culture kan. organik juga tuh kan. Jadi bukan semua ada satu kepalanya. Iya. Cuman untungnya tuh sekarang tuh anak-anak mau diurus sama si Wahajinan ini. Oh iya? Sebenarnya. Kalau orang harapan terbesarnya itu kalau away itu terkoordinir ya sih sebenarnya mah. Soalnya Karena kalau- gini bis, kalau makanya anak-anak pada susah tuh ya, mereka tuh salah mengartikan movement dari barudaknya sendiri. Contoh, karena ada mau kemana lihat mah ada nih banner nih
your town our house tadi kan. Oh iya. Nah mereka sama arti kan, jadi sebenarnya kan artinya bukan di sana, cuma mereka itu mengartikan bahwa kota mana kumaha aing kan sebenarnya salah juga. Bahwa si Wahji nanti udah ngemain sih bahwasanya away sekarang mah gak bisa kayak dulu anjir. Away sekarang mah Maksudnya emang gak bisa kayak dulu. kalau dulu mah kan maksudnya mana itu orangnya teh satu lokomotif lah kita bilang kereta lah ya. Satu lokomotif berbuat semua kereta lah ya. dan warahu kan kan. Iya, Sedangkan sama sekarang mah kan banyak banyak firm juga ya. Banyak firm yang tiba-tiba muncul, tiba-tiba ngadain away segala macam kan. Terus itu kayak gampang nggak keris terlalu. juga mau ngajak yang lain. Iya. Dan kemudahan transportasi udah beda juga. Iya. Sekarang lebih mudah ya. Iya. Karena susah juga berkaca dari yang kemarin kan, yang Benar-benar kasusnya nyebar. Yogyakarta kan itu kan sebenarnya ya di luar kuasa kita ya. Kadang kan itu emang misi fokus juga dari mereka kan. Makanya sekarang tuh sebenarnya kalau ada yang nonton ikutlah PT bantuin buat Iya, masih ada di buku ya open donasinya. soalnya mereka wah kasihan banget itu. Makanya mereka tuh sebenarnya ada klarifikasi juga kan kemarin itu sebenarnya dihujat kan dari si Bandung Defender, si Donald sih nggak ada yang nobar, tapi sebenarnya teman-teman itu tuh mereka tuh sebenarnya lagi nyari dana buat ngegantiin bus kemarin sebetulnya. Oh, itu tuh. Emang keadaan busnya kenapa tuh? Wih, Wah hancur parah yang di pak. parkiran. Yang di Jogja di Malioboro yang hancur parah. Satu Satu bis satu HS. Yang bis yang parah. Bis parah itu. Itu orangnya tuh di dalamnya yang kita itu di dalam masih di dalam bus kan. Setelah ada tombak-tombak bom itu masih pada kalah luar deh. Iya, itu itu di tuh dalam posisinya orang-orang. Sempat dikejar juga itu. Bro ini cek. Oh, Makanya itu tuh sebetulnya mereka juga nobar juga punya alasan. Bukan mereka yang kayak nyari bati apa segala macam, bukan. Mereka tuh emang lagi bikin campaign YK Madness itu buat balikin ya ganti rugi segala macam lah. Karena setahu orang deadline mereka tuh buat bayar tuh cuma dikasih 2 minggu. ke vendor berarti ya, ke bus Ke segala PO, macam. PO segala macam. Maksudnya PO vendor lagi. Sebenarnya makanya mereka sebenarnya ngadain kayak gitu ya sebenarnya ya puguh lah sebenarnya. Bukan karena nggak cinta Persib segala macam malah bati, bukan sebenarnya. Itu kan keburu diserang lagi kan. Iya. Kayak gitu sebenarnya. Tapi si movement aslinya waktu ke Jogja sebenarnya kan si Viking emang nggak ke stadion kan? ya mereka di pantai. Nobar di pantai kan. Mm-mm. Jadi ya murni kalau misalkan ada yang menyalahkan nggak boleh away gitu. Iya. Dan mereka mah sebenarnya intinya yang satu dapat silaturahmi yang pasti. Ya. Dan yang kedua nggak ke stadion deh nih kayak Karena- udah patuh segitunya mah gitu. Ya karena kata klarifikasi si Hawa Haji dan sendiri kan mereka tuh away sama nyari liburan. Kalau Iya, ketika mereka iya. emang nggak ada kenalan dan nggak bisa masuk, ya udah nggak akan maksa. Karena kan yang carinya holiday itu nih kan. Esensi away day itu sebenarnya mah gitu kan. Iya, karena itu. Cuman kan lagi-lagi lah namanya perusahaan segala macam kan di luar kontrol kita kan. Nanti ini lawan Malang kan lagi mesra-mesranya. Habis ini kan Arema ya. Malang. Karena tapi Berapa rombongan ya kayaknya rame juga ke sana. banyak. Banyak kan? Udah banyak open tour juga Malang, Tangerang. Oh iya sekalian orang dengar dari temen yang di Jogja tuh di Karena- Ngebandling. Tapi sebenarnya Malang tuh lagi turun-turunnya kalau buat supporter segala Supporternya macam. Oh, sepi mulu. semenjak ini ya. Tragedi sih. Tragedi. Susah sih balikin ini juga. Iya. Kayaknya kemarin open tripnya ke Malang, lawan Tangerang udah pada mulai open tour segala macam. Semoga lah. Yang sekarang relatif aman buat Boboto itu berarti Jepara ya, Jepara. Kemarin lumayan kan ada banyak yang hadir dan nggak clash juga kan Jepara. Ya kalau lama Jepara lebih ke ini doang, kayak ya di stadion biasa. Iya. Itu maksudnya nggak sampai clash, nggak ada kejadian apapun. Ya meskipun diem-diem gitu maksudnya nggak ada ini. Sebenarnya cyber kan normal. Nggak kayak normal. Kalau kata Budaya pecyber juga nggak cocok gak sih di Indonesia mah? Sama dengan budaya roasting di stand up comedy itu kan. Karena- kayak gampang tersulut. karena mereka nggak 90 menit Iya, tadi kan iya. masih dendam-dendaman itu. Apa ya? Kalau kata bonek gojekan. Gojekan apa tuh? Pakai dek-ledek. Oh, gojekan. Bahasa mereka ya? Iya, bahasa bonek gitu gojekan. Ceng-cengin kan soalnya. Iya. Itu kan mulai yang sayur yang terang-terangan tuh yang bikin malu Ya, lawannya gitu kan itu kan ya. kalau Awalnya dari beberapa situ. tahun lalu mah kayaknya agak tabu ya. Kalau Ya. sekarang mah semua tim tuh kayak gitu sekarang. Sekarang kayak gitu. Cuman dia jadi mahal juga kan sekarang. Ya contohnya kan kalau orang fans Persib gitu ya. Di saat kan ngecasnya kayak your fucking shit. Oh, fucking iya. shit. Semua Terus tersulut gitu. segala macem. Dan sebenarnya tuh normal-normal aja Normal, sebenarnya. iya, harusnya. Udah, cuman kan ya Indo balik lagi dan gak bisa Ya, konsepnya memposisikan. kayak gitu. Nggak bisa menyamakan ya. Iya, jadi kalau ngomongin supporternya nggak akan ada habisnya sebenarnya. Tapi- soal kebenaran masing-masing. Langkah manajemen Persib untuk menangani supporter membina kalau menurut mana sejauh ini
cukup baik aja. dari zamannya Kotedi sama Pak Adit. Oh gila Pak Adit pendekatannya. Wah. Pak Adit. Pak Adit Polban. Pak Adit Mau jadi ketua IKAPolban. nyalonin di Kapolban. Ayo kita periode 2025 2029. Kenapa? 4 tahun ya? 5 tahun. 5. Itu kan 2025 udah masuk tahun iya. pertama. Kita bisa milih itu sih ya. Ya bisa harusnya ya secara alumni. Orang terikutin jujur ya. Kurang ikutin. Tapi kalau misalkan Pak Adit jadi ketua IKAPolban, wisuda tuh kayak ada dia berarti. Iya. Hadir makanya viralku itu aja. Masa nggak ada gitu jatah buat anak Polban buat nonton di stadion gitu. Ya kan katanya kalau ininya sampai gua nepo kan kalau kalau serem deh kayak gua nepo. Sambutan. Bojan aja ditabrak terus kalian serem juga ya dari gua nepo gitu. Iya, Padit bagus ya buat menangani Gila. tiket segala macam. Bener-bener soalnya kalau perihal tiket kan kemarin balik lagi kan sebenarnya udah ada wacana yang bukan wacana sebenarnya udah dilaksanakan yang anti temper itu teknologi anti temper. Iya. Jadi yang gak bisa di SS bisa itu bahkan kerennya tuh Buat Asia kemarin ya. bahkan lebih kerennya tuh ketika offline mana masih bisa beli Offline. tiket. Iya, kerennya tuh. Cuman kan balik lagi kemarin tuh sebenarnya mau dicoba buat nggak tuker tiket. Iya. Karena emang ya mencobalah maksudnya kan bobotnya kesannya kan hal itu kan Iya. apa di luar kota segala macam ngabisin kos Belum lah. bayar parkir. Ya, nah di situ. Tapi kan kemarin baik lagi izinnya tetap dari polisi. Iya. Tapi kan Kang Adit teh alumninya teh teknologi Teknik informatika, jadi gak heran kalau bisa dia punya terobosan harusnya seperti tuh itu. bisa banget gitu. Meskipun orang awam kayak kita, atau mungkin dia bisnismen, tapi ternyata dia tuh dulunya informatika gitu. Ya. Dan kerjaan juga di job hoppingnya kan emang Ya, itu banget telak gitu. Ya. Terus di expose polbannya aja. Dia tuh suka analisis. Oh emang keren anjir. dan kalau menurut juga suka ngadain Iya, kegiatan. kan? Iya. Masih aktif banget tuh. Ini soccer kayak gitu ya. Aktif di bolanya ini Aktif kan. banget. Iya, Polban ya? iya. Oh gila sih. Itu tuh udah sekelas deputi CEO buat Persib. Makanya kalau misalnya setiap ada kegiatan apa? Pertandingan alumni kompetisi. Waktu itu main di Silwangi. Nah, ayo. Bisa, iya. Keren sih dia. Hamba berarti ya nggak heran lah berarti pendekatan ke supporternya kayak gini tuh udah emang orangnya tuh Ya, kan dari kita sih Ya. cuma emang outstanding orangnya emang pinter segala macem. Keren dia tuh apa ya bisa menempatkan ketika dengan supporter gaya supporter ketika dengan bisnis Profesional. keren sih. Dia kan enaknya tuh waktu aku nonton di podcastnya Viking kan yang Iya, dia sama bahkan Kang punya cecetan nama Kang Tobi tadi kan bahkan waktu lawan di Para Jogja sih Yang mana? Jogja ya yang si Pak Tobi marah sama Jogja Oh itu ini masih Persib ya. PSM kan yang penalti 2 nggak masuk. Sampai dijelasin segala macam itu kan maksudnya ya oke lah maksudnya kan Itu tuh hubungan pemilik usaha dengan Iya. konsumen istilahnya mas. sebenarnya susah sebenarnya kayak gitu kan harusnya harusnya kan ada gap lah sebetulnya kan cuman dia memang melebur keren sih shout out lah buat Pak Adit keren love you Pak Adit Dan apa susahnya komunikasi itu tuh emang itu iya kecilnya. dari dulu juga gitu Semudah itu ya. susah keren walaupun emang perbedaan culture segala macem Pak Adit ngerti hal itu Iya. dia bisa inilah Dia ada ya di event-event gitu. ada Ke utara udah sempat bicara belum? pendekatannya 2 bulan ke utara gila itu mereka Ya, maksudnya ada penjajakan yang bagus lah pada sejauh ini mah. ya Dan patut dinantikan kalau kata orang mah musim ini tuh harusnya jadi musim baiknya Persib Harusnya. dengan komposisi terus dari kondisi suasana tim dengan supporter segala macam terus dari kondisi lawan-lawannya juga kayaknya belum ada yang konsisten Settle gitu aman yang benar-benar settle gitu. ya ya harusnya mah bisa banget gitu pestanya Persib yang lebih lagi Iya. tuh. Pede sih. Lagi standar meningkat 2 tahun kemarin juara. Iya. Jangan kan bicara di liga aja tapi mudah-mudahan emang di Asia juga bisa berbuat banyak gitu. Iya, dengan permainan seperti kemarin mah kalau ditransformasikan ke Liga 1 itu harusnya udah nggak ada lawan Harusnya ya. Iya, bola mah benar gitu. Iya. Dan kayaknya bukan self claim juga kayaknya orang juga bilang itu bagus kayaknya ya. belum pernah tanya satu bola itu. Tapi memang bagus mainnya. Bagus cuma ya gimana baik lagi tuh kan. Hasil mah ya gitu wae bola mah kemarin Arsenal tuh juara. Udah mainnya bagus wae. Iya. Bagus. Banyak. Pas tulisan MU. MU zaman San Alex. Peringkat 14. Sekarang. Oke. Sekarang bola bundar mas sebenarnya game bignya nih. Iya, Ruben sih keren sih Ruben Amorim. Respect. Mirip lucu. Kita bakal bounce back. Kalian mau diam aja fight back.
paling suka si apa closing pas seremoni yang MU terakhir deh. Bagus ya public speakingnya oke. Gue akuin itu. Kalau public speaking bagus mah jadi host dahsyat ya. Host dahsyat tuh ada tuh. Ya terlalu kayak MU sekarang mah ya udah MU baik MU itu yang emang gak ada tekanan segala macam karena keburu males juga sih. Karena jargonnya kan sekarang kalah ya udah menang gak mungkin. Itu kata siapa? Kata Anda sebagai fans MU. Susah juga sih kayaknya terkutuk deh semua. McTominay begitu di Napoli jadi MVP semua Liga. Semua. Hoylund kemarin nyetak gol. MVP langsung. Anthony lah sekelas Anthony. Rashford kemarin Rashford 2 gol lawan Newcastle. Ada yang salah dari klubnya. Memang udah terkutuk gitu. Tapi kan Mourinho udah buka-bukaan, ada yang salah kayak manajemennya kurang ini segala macam. Ya kan zaman Mourinho ini beda. Harusnya. Ya. Gitu. Tapi berharap yang terbaik lah buat Persib jangan kayak MU ya. Ya. Udah susah tuh kalau jangan sampai lah. Semoga aja Persib melangkah jauh lah di Asia. Iya. Probabilitasnya gede banget soalnya. Diambil 2 ya. Berarti Dari grup dari grup. diambil 2. Ya kayak format UCL lama berarti kan. Iya. baru pertandingan pertama ya. Pertandingan pertama 1 poin berbanding yang posisi satunya 3 poin. 3 poin. Terus kemarin lucu anjing. Kan orang lihat ini ya apa final score live score tadi ya. Ya. Timnya si Alberto eleh jeung si tim yang seharga market value-nya seharga makhluk doang aja. Makhluk doang sama bagan. Klub mana tuh? India sama lawannya tuh semenanjung Arab lah. Sumpah. Tapi kalah. Market value cuma setara makhluk anjing. 7 David Beckham. Kalah tuh kosong di kanak sendiri lagi. Itulah bola Kayak Alberto mana yang meniwatir. market value-nya nggak menjamin tapi bisa bikin gambaran doang sih sebenarnya gitu. Bikin pede sebenarnya. Iya. Tapi kalau emang timpang banget mah harusnya tuh bisa menjawab sih market value. Kalau misalnya timpang banget, kecuali ya MU lawan Grimsby waktu itu. Grimsby. Ya kalau itu kan terbukti nggak sih? Maksudnya kalau dari ini bersama pengalaman ya contoh aja sekarang Ramon yang dulunya Oh iya. yang bisa top score segala macam sekarang ya syarat ya semoga aja nggak berlalu lah syaratnya. Kompatriot lawannya juga yang di Bayangkara sama. Ya sama-sama juga. Anderson Lopez di LCS juga sama. Padahal kalau Anderson beda case sih, dia kan asalnya di Jepang. Oh, iya kan maksudnya kan harusnya keturun sekarang liga harusnya lebih ini Maksimal masih harusnya. Kayak nggak ada yang menjamin itu ya. Iya. Ya kan main bola bukan permainan individu, balik lagi permainan tim kan. Tapi kalau di Eropa ada kayak ada kecenderungan nggak sih kayak bikin win rate probability teh Bisa enak lebih soalnya tinggi. konsisten deh nih. Kan dia basisnya kan head to head track record. Kalau di Indonesia kalau pakai yang kayak gitu di Indonesia tuh belum tentu juga deh Tidak bisa menjamin. bisa tiba-tiba flop bisa tiba-tiba naik sih ini Sulit. gitu. Tapi itu tantangan kalau kata orang buat kemajuan statistik bola di Di Indonesia. Indonesia ya. SofaScore, Vote tuh belum masuk nih. Iya. Minimal rating pemain setelah game gitu. Ya, karena apa ya? Mungkin kita nggak bisa selalu berpatok pada ball position sama jumlah attempts on target aja yang sama ini ada di Indonesia ya. Soalnya di luar kan udah pakainya XG itu. expected goals kayak gitu kan yang mana mungkin emang tidak 100% menjamin, cuman lebih apa ya? Lebih linear ke hasil akhir di pertandingan itu. Biasanya ya. Dan orang rasa mah si analis Persib itu jangan-jangan bikin itu ya kayak Iya. makanya punya statistik masang si Alien teh overall ratingnya tuh lebih tinggi dari lawan teh. Dia pun punya hitungannya bener. Ya harusnya, cuman tidak dikemukakan ke publik gitu. Ya kan maksudnya kayak nggak tahu ya salah atau enggak tapi kata orang Persib dulu nggak sih yang di benchnya ada apa sih? Ada yang di Indonesia mah. Iya ya nggak sih ya koreksi aja kalau salah maksudnya kan tapi orang lihat si Igor mantengin terus Senang lihat aja deh kalau yang kayak gitu. bener-bener yang proper tadi kan cinta lah sama Persib. Padahal ya kalau misalnya emang ada ya statistik itu tersaji daripada sekarang argumen misalnya Bojan Hodak dengan segala macam tadi yang kayak penalti kayak gitu lebih mending sajiin aja data statistik bahwa kita tuh lebih unggul gini dibanding tim lawan. Menurut orang itu lebih logis gitu daripada sekarang ini bawa balasan yang kemarin gitu. Tapi salah satu ini juga kayaknya intrik coach Bojan juga biar orang itu nggak latah untuk sama-sama bikin statistik. Nanti tuh makin ini tuh gini. Mungkin ya. Untuk saat ini ya. Kedepannya nggak akan tahu. Belum ada yang tahu. Kayaknya si bingung lah aki-aki gede wadul. Itu resep ngawadana. Kekeh wae kan jamaah kekeh pisan dengan taktiknya tuh.
Tapi udah dibuktikan masalahnya tuh dia tuh yang membuktikan 2 kali juara tuh kan. Iya. Untuk membungkam. Dan tahun kemarin ya kan kalau tiap matchnya nggak pernah ada yang benar-benar puasnya nih Persib menang. Iya. Menang 4-0, 5-0 misalnya. Selalu di matchnya tuh ada nu bikin kesal kan awal, tapi menang. Rian Kurnia tuh kan jadi punya menang, gimana ya menang. Tapi harusnya Bojan itu ya, maksudnya dari pemain yang misalnya dirasa kurang tuh Bojan selalu ngasih kesempatan. Iya. Entah itu penalti itu suka dibobotoh nih kan. Aing masang Mane pun membutuhkan serangan, tapi kan ketika ada momennya Mane bisa dipinjemin, Aing pinjemin aja ke pengen hidup Mane gitu kan. Kayak si Hen lah, William sekarang gimana? kayaknya bingung ya. Kan alasan hidup parkir gak tahu juga ya. Kan katanya Bojan nggak suka pemain yang nggak bisa bertahan kayak gini. Kecuali dia mencetak Setiap gol. setiap pertandingan 1 gol. Mungkin bisa dipertimbangkan. Tapi ya, berarti memang ini ya apa etos kerja yang dilihat si Boyan itu Iya. tipenya. Dan William juga di beberapa pertandingan kemarin kan terlihat agak ini ya, Selfish. agak agak lama dengan bolanya segala macam. Parah itu. Tapi bagusnya dievaluasi langsung berarti kan dengan terjadinya kemarin 2 kali diparkir. Tapi harusnya panas sih lihat Berginya main bagus, lihat yang lainnya. Harusnya kan sempat yang waktu dia lawan apa sih terakhir tuh versi Surabaya yang nggak dibawa, yang nggak ada DSP, ngambek dia kan. Di videonya si Gandar di muatan di Skarbida, jalan. Waduh. Kayaknya kebelat berak kan nggak diketahui. Oh iya. Kirain cedera loh dia. Kata Bojan cedera. Selalu kita kayak nggak gitu. tahu. Ada masih free space lah sekarang ke mana dia? Udah ada sih. Masih timbul pertanyaan kan? Ya, balik lagi cuma Bojan yang tahu. Susah ngadepin Bojan, teka-teki dia. Jadi kayak yang langkah paling baik itu udah enjoy ya apa yang dilakukan Bojan. Iya. Selagi sekarang kita punya Bojan, Ayu udah nggak ada, beda lagi pendekatan pelatihnya gitu. Baru pendekatan pelatihnya Coach Bojan mah emang kayak gini aja gitu. Emang dia tuh kekeh dengan pilihannya, ya nikmati we. Iya sih. Dan dia sebenarnya sangat objektifnya kayak ngomong apa teh ya sesuai kontraknya gimana kontrak. Nggak api-api kesetiaan itu bernama Bojan Wah. segala macam. Ya udah dia mah apa adanya nyari duit. Gimana? Ada yang diulik? Untuk episode ini kayaknya cukup deh. Kita Cukup udah cukup membahas semua. Soalnya jam berapa guys? Jam 0.45 masalahnya. Mau jam 1 Di kantor RW 12. Iya. Nggak enak sama Dengan warga. sehat seadanya itu nih. Aku enggak ya. Iya, semoga kita dapat apa ya kamar yang settle. Iya, udah. Semoga podcast di jalan lah ya. Kalau teman-teman ada yang kamarnya open dan bisa kita tempatin, boleh banget. Mending di situ. Kayak nggak enak juga sama Om Dudu di sini. Om Dudung. Sama Arapi Sama Arapi sampai jam segini. Jadi aduh. nungguin. Tadi biasalah, namanya juga merintis ya. Iya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe dan segala macam. Pokoknya Iya. sukses selalu, sehat selalu. Ditunggu ya konten, jangan lupa pantengin IG-nya Sampurasip. Ya, bye. Udah rencana kapan emang?